Sejumlah klub top Eropa berhasil mempertahankan eksistensinya di divisi teratas liga. Akan tetapi, sebagian lainnya justru mengalami nasib yang berbeda. Mereka yang pernah mendominasi justru tersingkir dan kini harus berjuang di divisi bawah. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, untuk kamu yang mau dapetin voucher gratis ongkir dari Shopee, tinggal klik link yang ada di kolom komentar di bawah ini. FC Schalke. Untuk mengawali ulasan ini ada klub legendaris asal Jerman yakni FC Schalke. Klub yang berjuluk The Royal Blue ini terdegradasi dari Bundesliga pada musim lalu. Schalke dipastikan turun kasta setelah menghadapi lawan mereka yakni Arminia Bielefeld. Saat itu, Schalke pun dipastikan finish di peringkat 17 klasemen Bundesliga. Dengan 4 laga yang tersisa, Schalke mustahil mengejar Hertha Berlin di posisi 16 yang punya selisih 13 poin. Kegagalan Schalke dalam bertahan di Bundesliga membuat pendukungnya mengamuk. Saat itu, ratusan pendukung berkumpul di markas Schalke yakni Veltins Arena. Mereka menunggu para pemain Schalke yang sebelumnya dikalahkan oleh Bielefeld. Para pendukung melakukan aksi protes dan menuntut sejumlah pemain Schalke untuk pergi. Mereka juga melontarkan sumpah serapah yang membuat suasana semakin mencekam. Gak cuma melakukan aksi protes, mereka juga melakukan aksi-aksi yang anarkis. Saat itu mereka melempari bis yang ditumpangi para pemain dengan telur. Beberapa pemain Schalke berlari menyelamatkan diri dari amukan para pendukung. Sementara beberapa lainnya bernasib sial dengan menerima pukulan dan tendangan. Apa yang dialami oleh Schalke berbanding terbalik dengan apa yang terjadi satu dekade yang lalu. Pada musim 2010-2011 yang lalu, Schalke pernah tampil apik dan melaju ke semifinal Liga Champions. Saat itu, Schalke masih diperkuat oleh sejumlah pemain bintang mulai dari Joel Matip, Christoph Metzelder, Raul Gonzalez sampai penjaga gawang utama Bayern Munchen saat ini, yakni Manuel Neuer. Fulham. Berikutnya ada klub besar asal daratan Inggris yakni Fulham. Klub yang dikenal dengan julukan The Cottagers ini terdegradasi dari Premier League pada musim lalu. Degradasi ini ditandai oleh kekalahan Fulham pada pertandingan pekan ke-35. Saat itu Fulham yang menjamu Burnley di Craven Cottage dipaksa menyerah dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut memaksa Fulham untuk berlaga di divisi Championship musim ini. Mereka menyusul Sheffield United dan West Bromwich Albion yang terdegradasi lebih dulu. Berbeda dengan Schalke, kegagalan Fulham dalam bertahan di divisi teratas nggak membuat pendukungnya murka. Fulham sendiri dikenal sebagai klub yang dekat dengan para pendukungnya. Fulham merupakan klub kecil asal London Barat dengan kapasitas stadion gak lebih dari 20.000 penonton. Gak heran kalau Fulham mengenal para pendukungnya yang loyal. Salah satunya terjadi pada pendukung mereka yang bernama Mark Wilby. Pada tahun 2014 yang lalu, Wilby terpaksa absen menonton salah satu laga Fulham. Padahal Wilby selalu memadati tribun Craven Cottage setiap akhir pekan. Dia yang menghilang pada laga tersebut ternyata sedang melangsungkan pernikahan. Sebagai bentuk terima kasih, Fulham mengirimkan Wilby sebuah kue pernikahan. Fulham juga mengirimkan surat kocak yang berisi kecemburuan karena Wilby lebih memilih sang istrinya. Walaupun kecil, Fulham pernah mengejutkan publik sepak bola di Europa League musim 2009-2010 yang lalu. Saat itu mereka mengalahkan Juventus dan berhasil melaju sampai final. Parma. Selanjutnya ada klub bersejarah asal Italia yakni Parma. Klub yang berjuluk Yellow Blue ini terdegradasi dari kompetisi Serie A pada musim lalu. Parma dipastikan terdegradasi ke Serie B setelah menelan kekalahan pada pertandingan pekan ke-34. Saat itu mereka ditekuk oleh Torino dengan skor tipis 0-1. Kekalahan itu membuat Parma terjebak di peringkat 19 klasemen dan baru mengumpulkan 20 poin. Hasilnya Parma harus menemani Crotone yang tersingkir lebih awal. Parma pernah mencapai masa kejayaannya pada era 1990-an. Saat itu, skuad Yellow Blue berhasil meraih berbagai prestasi, bahkan di berbagai kompetisi Eropa. Saat itu, mereka berhasil menjuarai Piala Super Eropa, Piala Winners UEFA, Piala Italia, sampai Piala Super Italia. Nggak heran kalau Parma tergabung dalam jajaran elit Italia. Keberhasilan Parma juga dicapai lewat sederet pemain terbaik pada masa tersebut, mulai dari Gianfranco Zola, Fabio Cannavaro,
Gianluigi Buffon, Hernan Crespo, dan masih banyak lagi. Sayangnya, skandal Calciopoli pada tahun 2006 membuat sepak bola Italia terguncang. Hal ini juga meruntuhkan dominasi jajaran elit Italia, termasuk Parma. Selain itu, perusahaan pemilik Parma yakni Parmalat mengalami skandal penggelapan uang. Pada akhirnya, Parmalat gagal bertahan dan harus gulung tikar. Hutang yang mencekik membuat Parma kesulitan untuk bangkit. Parma bahkan harus ikut melelang 8 dari 10 trofinya. Sayangnya pada akhirnya Parma tetap bangkrut dan harus mengulang semuanya dari nol. Werder Bremen. Kemudian ada klub asal Jerman yakni Werder Bremen. Klub yang berjuluk di Werder Runner ini harus turun ke Divisi 2 Liga Jerman pada musim lalu. Werder Bremen menandai harus tersingkir pada pekan terakhir Bundesliga musim 2020-2021. Saat itu mereka dikalahkan oleh Borussia Mönchengladbach dengan skor 4-2. Atas kekalahan tersebut, Werder Bremen finish di peringkat 17 klasemen dengan perolehan 31 poin. Hasilnya Werder Bremen harus menemani Schalke dan Köln yang juga terdegradasi. Hal ini memutus rekor Werder Bremen yang belum terdegradasi sejak 42 tahun terakhir. Sebelumnya mereka terdegradasi pada tahun 1980 saat kompetisi cuma diikuti oleh tim-tim dari Jerman Barat. Pada era 2000-an, tepatnya pada musim 2003-2004, Werder Bremen pernah mengejutkan publik sepak bola Jerman. Saat itu mereka berhasil keluar sebagai juara Bundesliga. Werder Bremen meraih gelar juara setelah mengungguli Bayern Munchen dengan selisih 6 poin. Menariknya, mereka memastikan dan merayakan gelar juaranya di kandang Bayern Munchen. Saat itu Werder Bremen berhasil menjebol gawang Oliver Kahn sebanyak 3 gol. Sementara Bayern Munchen cuma bisa membalas 1 gol lewat sepakan dari Roy Mackay. Kesuksesan ini seakan jadi dongeng bagi sang pelatih Thomas Schaaf. Pasalnya, Schaaf menghabiskan seluruh hidupnya mulai dari akademi, menjadi pemain, gantung sepatu, sampai jadi pelatih di Werder Bremen. Deportivo La Coruna. Klub terakhir sekaligus jadi penutup dalam ulasan ini adalah klub asal Spanyol yakni Deportivo La Coruna. Klub yang berjuluk Super Depor ini mulai terdegradasi dari La Liga pada musim 2016-2017 yang lalu. Sebelumnya, Deportivo meraih kesuksesan besar pada periode 2000-an. Mereka berhasil keluar sebagai juara di musim 1999-2000 dan berada di posisi 3 sampai 4 musim yang berikutnya. Salah satu pencapaian terbaik dari Deportivo terjadi pada Champions League musim 2003-2004. Saat itu, mereka berhasil menekuk 2 raksasa Italia yakni Juventus dan juga AC Milan. Laga melawan AC Milan bahkan dikenal sebagai salah satu laga pembalasan terbaik. Deportivo yang sebelumnya dikalahkan 4-1 di Milan, sukses berbalik unggul dan menang 4-0 di kandang. Sayang langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah agregat dari FC Porto asuhan Jose Mourinho. Sejak saat itu, Deportivo terus terpuruk dan saat ini cuma bisa berlaga di Divisi 3. Itulah sejumlah klub besar Eropa yang kini berjuang di divisi bawah. Apakah mereka bisa bangkit dan mengulang masa kejayaannya lagi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.